Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Berjumpa kembali dalam acara sarapan makanan yang sesungguhnya untuk hati. Pagi hari ini kita mau merenungkan kembali firman Tuhan. Ada satu pertanyaan, berita apa yang kita dengar hari-hari ini? Atau berita apa yang kita sampaikan kepada orang lain hari-hari ini? Ya. Kalau kita hari-hari ini memasuki hari-hari Paskah, tentunya yang mau kita dengar, mau kita beritakan adalah berita tentang Yesus. Ya. Seorang murid Tuhan Efesus, setelah kematian Tuhan Yesus, kenaikannya, dia seluruh murid itu tersebar untuk memberitakan Injil, ya. Mereka memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Salah seorang adalah Filipus, ya. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah 8 ayat 5, saya bacakan. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi berita yang harus dan seharusnya kita perdengarkan yaitu tentang Mesias yang mati di salib. Bapak Ibu tentu mengetahui bahwa Mesias artinya adalah yang diurapi. Tetapi pandangan orang-orang Yahudi beda dengan kenyataan yang terjadi pada waktu itu, ya. Orang Yahudi mempunyai bayangan anggapan bahwa Mesias adalah seorang tokoh yang akan membawa ke masa depan yang jaya. Ya, sedangkan apa sesungguhnya yang terjadi pada masa itu? Seorang Mesias yang sudah hadir di dunia, dikirimkan Allah Bapa, itu mengalami satu penderitaan, ya. Ya, boleh dikatakan dia menderita dan kalah, ya, waktu di kayu salib. Kita mengingat bahwa salib pada masa itu adalah suatu benda yang ditakuti, ya, sangat ditakuti. Karena yang ada di situ, yang tersalib itu adalah penjahat-penjahat yang kelas kakap lah dikatakan, ya. Tetapi Yesus kita tahu bahwa dosa pun tidak ada pada dirinya, tetapi dia harus disalib. Nah, berita inilah yang disampaikan oleh Filipus, ya, di daerah Samaria bahwa Mesias itu harus disalib. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus itu, ya, disertai tanda-tanda, mereka semua menerima dengan bulat hati. Mereka menerima dengan sepenuh hati bahwa Mesias itu memang harus disalib dan mengalami penderitaan. Untuk siapa sih? Untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Karena kita tahu, ya, kita manusia ditandai dengan kelemahan dan dosa-dosa dalam setiap langkah hidup kita. Ya, cenderung kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Disinilah Mesias hadir untuk menyatakan kekuatannya. Ya, kita mau baca dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini sering kita dengar pada saat perjamuan kudus. Jadi kematian Tuhan diberitakan terus-menerus di gereja-gereja, di tempat-tempat kita berada sampai Ia datang, dan berita ini tidak terbendung, ya, meskipun mungkin berita ini tidak enak, ya, sepertinya umat Kristen itu kok kalah, harus mati, ya, tetapi di dalamnya kita mau belajar ada kuasa, ya, dari kematian Mesias. Kemudian
kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi, ini yang ditekankan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini Bapak Ibu, ya. Disinilah letak kekuatan dari salib itu, Mesias yang disalib. Kekuatan apa saja yang datang dari salib? Di sini saya mencatat ada 3. 1, kekuatan untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Kristus itu menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Dari Adam saat itu, di mana Adam melanggar, ya, melanggar perintah Allah, dia sudah terkutuk, ya. Dan itu terus menerus ke manusia berikutnya secara tidak kita sadari, ya. Adam telah terkutuk, dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 17, terkutuklah tanah, ya. Kemudian Adam karena melanggar, dia harus bekerja keras mencari makan dari tanah dan akhirnya kembali kepada tanah. Artinya ini tidak ada satu keobahan, ya. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu mengubahkan kita. Ya. Tadinya kita jadi orang yang terkutuk, kita menjadi berkat. Ya. Di sini tercatat kutuk yang pertama itu yang membuat kita ngeri, ya Ibu, ya. Tidak mengalami keobahan dalam hidup. Meskipun kita mungkin berpuluh-puluh tahun di gereja, mengikuti kebaktian, mengikuti pelayanan. Tapi kalau tidak ada keobahan dalam hidup kita, itu suatu pertanyaan. Ya. Lalu kutuk yang kedua yaitu mati, terpisah dari Allah artinya. Artinya mengalami kekeringan dalam hidup ini, tidak adanya kerinduan untuk berhubungan dengan Tuhan. Ini yang dikatakan terpisah dari Allah. Tetapi oleh kematian Yesus di atas kayu salib, kita lihat tirai di bait Allah itu robek dari atas ke bawah. Dan kita manusia yang terkutuk tadinya itu mampu memandang kemuliaan Allah di balik tirai itu. Yang kedua yaitu kekuatan untuk menarik orang datang kepada Yesus. Kita mau baca di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dikatakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kepada Yesus. Ketika Yesus harus ditinggikan di atas kayu salib, maka ia menjadi satu pesona, semua mata tertuju kepadanya. Orang-orang di Yerusalem pun yang waktu itu menyalibkan dia, matanya tertuju kepada salib. Dan kita mau fokus hidup kita juga tertuju kepada salib. Di mana salib itu mempunyai kekuatan dan kuasa, ya, untuk menarik kita. Ya. Karena di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan. Karena di dalamnya itu menghapuskan kutuk yang mungkin sudah lama kita tanggung, ya, tetapi oleh kematian Tuhan kita dibebaskan. Dan kekuatan yang ketiga yaitu kekuatan untuk menyempurnakan. Kita dikenal sebagai manusia yang tidak sempurna. Ya, saya katakan tadi banyak sekali hal-hal yang merintangi kita, kadang kita jatuh di dalam perjalanan. Tapi kita jangan sampai tergeletak. Oleh kekuatan dari salib itu kita mau
diproses makin lama, tahap demi tahap untuk menjadi sempurna. Saya bacakan dalam Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Puji Tuhan, Bapak Ibu ya, kita bangga memiliki Yesus. Memiliki Yesus yang sudah mati dan bangkit, bahkan naik ke surga. Semua itu tujuannya untuk mengangkat kita manusia menjadi orang-orang yang diberkati, yang hidup dalam damai sejahtera, yang hidup dalam tujuan yang sudah Tuhan tetapkan, itu menjadi berkat bagi sesama kita. Ingat bahwa kematian Tuhan Yesus ini menjadi berita yang terus akan diberitakan di dunia ini. Demikian renungan firman pagi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.